Assalamualaikum Bapak Ibu, Bu Wadir, Bu Dokter Kuroh. Alhamdulillah sudah hadir, kemudian Bu Waalaikumsalam Sekretaris Prodi, Bu warahmatullahi Umi Fatona. Bu Umi, Sehat Bu Pak. Wadir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah telah menyempatkan waktunya Bu Wadir. Iya nih, kayaknya perdana nih silaturahim secara khusus ke MTP nih. Masya Allah. Ini kita awali dengan online terlebih dahulu Bu Wadir. Nanti kita tindak lanjuti secara offline. Baik, karena sudah pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, mohon izin kita mulai Bu Wadir serta Bapak Ibu semua, mangga Bu Dr. Umi. Baik, terima kasih Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa. baik. Baik, yang saya hormati, Ibu Dr. Hajah Kuroh Ayuniyah MIC selaku Wakil Direktur Sumber Daya Kerjasama dan Dakwah. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Rudi Hartono MPD, yang saya banggakan teman-teman mahasiswa, sekalian yang hari ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semuanya gitu ya. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Amin. Eh, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, hari ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Wakil Direktur Sumber Daya Kerjasama dan Dakwah. Nanti beliau akan menyampaikan terkait sosialisasi keuangan di pasca sarjana. Jadi, apa saja yang harus kewajiban Bapak Ibu semuanya yang harus Bapak Ibu penuhi selama menjadi mahasiswa sampai nanti, akhir ya, sampai wisuda. Nah, namun sebelum Ibu Kuroh nanti menyampaikan materinya, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Bapak Kaprodi. Monggo Pak Rudi, dipersilahkan. Terima kasih Bu Dr. Umi Fatona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Qura Ayunia selaku Wakil Direktur 2 Sekolah Pascasarjana, mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, diberikan kelancaran, keberkahan, keberkahan dalam segala aktivitasnya. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Prodi, Ibu Dr. Fatona, serta Bapak Ibu semua yang hadir di dalam ruangan ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di ruangan Zoom pada hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita pada hari ini. Adapun agenda kita pada hari ini telah disampaikan oleh Bu Dr. Umi Fatona tadi berkaitan dengan sosialisasi biaya kuliah yang ada di teknologi pendidikan, khususnya sekolah pascasarjana. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu agenda ini bukan semata-mata tentang biaya, melainkan tentang sistem keberlanjutan ya Bapak Ibu, sebagaimana dijelaskan dari peraturan rektor, turun ke direktur, turun ke program studi sampai dengan ke bawah. Nah, kondisi terkini nanti insya Allah akan banyak disampaikan oleh Ibu Kurohayunya, di mana program studi akreditasi unggul ini adalah capaian kualitas yang harus kita jaga bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu akan muncul berbagai pertanyaan, apakah cicilan bertahap masih berlaku? Kalau saya punya uang 40 juta, apakah boleh dibayar sekaligus gitu ya? Nah, nanti boleh ditanyakan langsung ke Bu Koroh ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa memperpanjang kalam, Bapak Ibu mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik, penuh lancar, penuh berkah, penuh barokah. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas sambutannya.
Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Dokter Kuroh untuk menyampaikan paparannya terkait, keuangan di pasca sarjana, Bu. Baik, terima kasih Ibu Dokter Umi Fatona. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. yang terhormat Pak Dr. Rudi, selaku Kaprodi dari Magister Teknologi Pendidikan beserta Ibu Dr. Umi Fatona selaku Sekprodi, dan Bapak Ibu semua mahasiswa Prodi Magister Teknologi Pendidikan yang saya muliakan dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya sudah diundang ya, dan juga saya ucapkan salam kenal Bapak Ibu. Saya merupakan wakil direktur yang baru ya, kita semua pejabat-pejabat baru yang dilantik. Jadi ini merupakan pengalaman perdana ya bagi saya silaturahim secara langsung ke prodi MTP ini. Saya Kuroh Ayuni ya, tapi Bapak Ibu bisa panggil saya Kori. Saya diberikan amanah ya sebagai wakil direktur sumber daya kerjasama dan dakwah ya. Mudah-mudahan silaturahim kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya saya agak sedikit grogi ya ini kalau menyampaikan keuangan, tapi mudah-mudahan ini informasi ini ya, dipahami sebagai sesuatu yang, insya Allah banyak hal positifnya ya setelah Bapak Ibu, oh ternyata mengetahui ya betapa, proses pembayaran di administrasi keuangan di kita itu, relatif dimudahkan. Jadi, sekarang adalah permasalahan prioritas prioritas Bapak Ibu dan juga, agar Bapak Ibu bisa lulus secara tepat waktu. Izin saya share screen untuk menjelaskan terkait dengan, keuangan ya untuk program studi Magister Teknologi Pendidikan ya. Jadi saya sudah silaturahim ya sebelumnya ke beberapa prodi, saya di sini juga ditemani ya dengan Mas Hilman ya selaku staf, untuk, unit keuangan Sekolah Pascasarjana. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis ya tentang keuangan, mari kita menyadari bersama ya bahwa memang ada dua pilar kelulusan ya dari seorang mahasiswa pascasarjana UIK Bogor ini, yang keduanya ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu apa? Yang pertama adalah patuh aktivitas akademik, ya, digawangi oleh Pak Dr. Rudi dan Ibu Dr. Umi, Bapak Ibu, harus menjalani ya berbagai step kegiatan akademik, untuk memenuhi persyaratan perlulusan ya. Baik itu mulai dari matrikulasinya, ambil mata kuliah wajib, terus ada seminar proposal, sidang proposal, seminar hasil dan lain sebagainya. Itu semua memang harus secara patuh ya diikuti semua step-step tersebut yang nantinya Bapak Ibu akhirnya eligible atau berhak mendapatkan gelar magister pendidikan MPD ini ya. Jadi harapannya dalam waktu 3 semester lebih 1 hari ya Bapak Ibu bisa tuh mendapatkan gelar MPD ini insya Allah ya. Tapi ada hal yang lain yang memang juga perlu kita aware gitu ya, yaitu adalah kepatuhan, mahasiswa kepada administrasi keuangan. Karena apa? Dalam setiap aktivitas akademik tersebut, ada konsekuensi kewajiban keuangan yang memang Bapak Ibu perlu penuhi. Jadi artinya kedisiplinan dari para mahasiswa ini ya dalam memenuhi, kewajiban finansialnya, itu akan sangat support terhadap aktivitas, akademiknya. Jadi 2 hal ini tidak bisa dipisahkan ya, jadi, "Ah enggak, saya mau fokus di akademiknya aja," gitu ya, "untuk bayarnya nanti." Nah, mohon maaf nggak bisa ya, nggak, akan susah gitu ya. Tapi di sisi lain, "Ya udahlah saya bayar aja," gitu ya, nggak mau ikut, agenda akademiknya itu juga tidak bisa. Jadi artinya dua-duanya itu merupakan 2 hal yang tidak dapat kita pisahkan ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya, kalau kita lihat ya, eee ini ya kenyataan yang mungkin harus kita ketahui secara bersama ya. Jadi, ini adalah realita keuangan dari mahasiswa aktif ya. Jadi memang ternyata, untuk tunggakan ya mahasiswa MTP ini, di angka hampir 500 000 000 ya. Jadi, ini cukup relatif besar gitu ya Bapak Ibu ya, yaitu tepatnya sekitar Rp432 juta. Dari saya dilantik ya, mulai dari bulan
dapat SK kita di bulan Maret ya, atau April ya, itu dari tanggal 27 April kami secara aktif ya dari tim keuangan itu memberikan surat tagihan ya kepada, para mahasiswa ini, dan alhamdulillah per 27 April hingga ini data sampai tanggal akhir Maret kemarin ya, 31 Maret ini, pembayaran diterimanya itu di angka, Rp97 juta. Ya, jadi artinya masih ada PR nih yang belum terrealisasi ya. Jadi, inilah yang mungkin ada mismatch ya antara mungkin semangat Bapak Ibu untuk, belajarnya, tapi mungkin ada juga nih yang belum, memenuhi kewajiban, finansialnya. Nah, kalau kita lihat distribusi ya, pemetaan tunggakan mahasiswa itu ada di mana sih gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat untuk mahasiswa, semester-semester yang awal ya, yang masih, secara aktif engage pada kegiatan yang sifatnya rutin di kampus, itu biasanya tunggakannya itu relatif kecil ya. Kalau kita lihat di mahasiswa semester 2 3 itu masih relatif tidak terlalu besar. Nah, zona kritisnya itu adalah ketika mahasiswa itu sudah mulai masuk pada tahapan penelitian atau penyusunan tesis ataupun tugas akhir. Nah, oleh karena itu, kadang mungkin mahasiswa, tidak aware lagi gitu ya, atau mungkin ya perjalanan penelitiannya itu ada tantangan sehingga melupakan ya, bahwa ada kewajiban finansial yang perlu dipenuhi gitu ya. Jadi makanya kalau kita lihat memang, potensi penumpukannya itu memang ada di ketika mahasiswa itu sudah mulai, masuk ke tahap penelitian. Nah, oleh karena itu, kita perlu ada tindakan preventif dari mahasiswa, ya. Gimana caranya? Pertama, Bapak Ibu tetap berdisiplin ya, ketika misalnya, memang, memilih ya untuk membayar secara cicilan, ya. Jadi ketika tanggal 1 dapat WhatsApp cinta gitu ya dari tim keuangan, oh langsung gitu ya, langsung dibayar gitu ya. Atau, tadi kata Pak Rudi kalau mau langsung bayar semuanya gimana? Mangga ya, kita terima dengan bahagia dan penuh senyuman gitu ya. Jadi artinya apa, perlu ada disiplin ya. Rata-rata dari semester, 3 ya hingga kelulusan itu kadang mahasiswa lost ya, sehingga apa, ketika mau ujian komprehensif atau mau sidang tertutup, itu akhirnya terbebani karena sudah terlalu lama, sudah beberapa bulan menunggak gitu ya. Padahal kalau mungkin kita bayar secara disiplin itu mungkin tidak akan terlalu memberatkan bagi mahasiswa, ya. Selanjutnya kalau kita lihat Bapak Ibu memang, ke sih uang Bapak Ibu gitu ya. Ya bagaimanapun ya, biaya pendidikan itu sebenarnya merupakan investasi, salah satu investasi terbaik ya, yaitu investasi untuk diri kita sendiri ya. Karena apa, di dalam biaya ya kuliah itu memang adalah untuk pembiayaan ekosistem akademik Bapak Ibu ya. Mulai dari ya biaya awal infrastruktur, pondasinya itu apa saja untuk dana pembangunan, matrikulasi, ta'aruf ya, lalu juga untuk biaya SPP, SKS ya, berbagai fasilitas ya, terutama kan Bapak Ibu juga mendapatkan pengajaran ya dari para dosen, kemudian juga pembimbingan, tesis ya dan lain sebagainya, yang itu merupakan layanan yang sudah diberikan oleh Sekolah Pascasarjana. Kemudian juga, anatomi biayanya ini juga untuk evaluasi dan kelulusan ya, baik itu misalnya ujian akhir semester, ujian komprehensif ya, seminar hasil, bimbingan, ujian tesis, dan juga sumbangan buku. Nah, setiap komponen ini memang dirancang ya Bapak Ibu untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan, fasilitas, dan bimbingan itu akan maksimal ya, sehingga nanti Bapak Ibu insya Allah mendapatkan gelar, magister ini. Nah, oleh karena itu, yang kami harapkan adalah Bapak Ibu secara patuh gitu ya, untuk, memenuhi kewajiban untuk finansial ini, ya. Jadi ini ada beberapa highlight-nya gitu ya. Jadi artinya highlight ini adalah ada aktivitas akademik yang kalau belum Bapak Ibu kewajiban finansialnya itu dipenuhi, maka aktivitas akademik itu tidak dapat, Bapak Ibu laksanakan. Misalnya ujian sidang komprehensif ya. Nah ini memang, highlight-nya itu adalah Bapak Ibu harus lunas di cicilan ke-19 ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu secara rutin ya membayar ya, sebenarnya, di bulan yang apa
begitu ada cicilan lagi tuh tinggal 1 bulan lagi gitu ya, bisa ikut ujian komprehensif. Jadi sebenarnya adalah di, sisi kedisiplinan ya. Kemudian lunas sampai cicilan ke-24 ya, semester penuh ini adalah seminar hasil ya. Jadi Bapak Ibu kalau belum selesai di cicilan ke-24 ini, maka seminar hasil itu belum dapat dilakukan ya. Kemudian, kunci yang ketiga adalah, di sidangnya yang terakhir ya, sidang tesisnya yaitu lunas ya cicilan ke-24 atau misalnya Bapak Ibu qadarullahnya lebih dari 4 semester ya, ada biaya register yang memang perlu dipenuhi. Jadi inilah, highlight-highlight ya yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama ya, yang ini merupakan syarat Bapak Ibu sehingga bisa, mengikuti aktivitas akademik yang sudah ditetapkan oleh, program studi. Nah, ini ya ada beberapa kebijakan lintas angkatan. Jadi memang, tiap angkatan itu punya, kewajiban ataupun, kebijakan yang berbeda-beda ya. Misalnya di angkatan 2022 ya untuk registernya itu biayanya adalah 2.500.000 per semester. Jadi makanya kita selalu meng-encourage nih mahasiswa, lulusnya tepat waktu aja gitu ya. Hemat biaya juga ya, hemat waktu kita juga gitu ya, dan bisa segera nih gelar MPD ini kita manfaatkan secara optimal ya. Kemudian di angkatan, 2023 ya ini ada, kenaikan ya di angka Rp7,4 juta dan, di 2024 dan 2026 juga, di angka, Rp7,4 juta. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau saya lihat dari sistem pembayaran yang ada di sekolah pascasarjana itu sebenarnya sangat fleksibel Bapak Ibu ya. Kita itu menggunakan sistem yang namanya open payment. Artinya apa? Setiap mahasiswa itu memiliki satu virtual account khusus di BSI yang itu kita buka sistemnya 24 jam dan tidak kita batasi. Yang artinya mau berapapun, kapanpun Bapak Ibu bayar itu akan diterima dan secara otomatis nanti akan masuk ke nama Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu mau misalnya, saya ada rezeki lebih nih," gitu ya, 50.000 pun kita terima gitu ya. Jadi dan ini it happens ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kasus ya mahasiswa tuh dia 1 bulan tuh, ketika kita lihat historinya itu bisa sampai 4, 5 kali ya. Ternyata nominalnya pun bervariasi, ada 50.000, pernah juga 100.000, 500.000 ya, ada juga sejuta. Jadi sebenarnya yang terpenting itu adalah Bapak Ibu mau memprioritaskan atau tidak ya. Jadi artinya kapan saja dengan nominal berapa saja itu sebenarnya sudah sangat-sangat memberikan fleksibilitas ya bagi Bapak Ibu untuk melakukan pembayaran. Yang jadi masalah adalah ketika Bapak Ibu stop sama sekali gitu ya dalam periode yang cukup panjang tidak memberikan pembayaran sama sekali gitu ya. Jadi lagi tuh ada pertanyaan Pak Dokter Rudi ya ketika rapim, ini kalau cicilan tuh, harusnya berapa gitu ya, mahasiswa banyak yang tidak terinfo. Sebenarnya kalau ditanya berapa, itu sebenarnya tergantung mahasiswa ya, jadi mau berapapun bisa, tapi memang kita ada, standarnya ya. Jadi sebenarnya total, pembiayaan maksudnya, kos yang sampai lulus, ya dibagi dengan, jumlah bulannya. Misalnya, biaya perkuliahan, 50 juta ya berarti 50 juta dibagi 24 kali cicilan. Nah itu sebenarnya yang rata-rata, cicilan per bulannya. Ya jadi artinya Bapak Ibu, dengan sistem yang sangat fleksibel ini ya, bahkan di sekolah anak saya kan sistemnya close payment ya. Kalau ada tagihan harus dibayar dengan nominal tertentu ya, dan itu tidak dibuka 24 jam ya, jadi hanya ada periode tertentu dan harus kita bayar ya. Nanti ada, konsekuensi, tidak mengikuti, kegiatan yang lainnya. Sama seperti misalnya di, kakak saya gitu ya, kuliah di SBIPB ya, beliau doktor di SBIPB itu kalau di SBIPB itu bahkan harus bayar dulu sebelum memulai kuliah tiap semesternya, ya dan dikasih periode waktunya kalau nggak salah sekitar 1 hingga 2 minggu ya, karena beliau doktor SB itu di angka 35 juta harus dilunasi dulu tuh. Kalau terlambat 1 hari aja ya, untuk mengaktifkan, NPM kita, akun kita itu,
memerlukan proses yang panjang. Nah, itu di kita tidak seperti itu ya. Jadi artinya ini sebenarnya masalah apakah Bapak Ibu mau memprioritaskan atau tidak ya. Jadi artinya, dengan fleksibilitas yang sangat apa ya, yang sangat, fleksibel sekali gitu ya. Jadi baiknya Bapak Ibu, memprioritaskan ya. Jadi satu aturan yang perlu Bapak Ibu highlight di sini adalah seluruh akumulasi cicilan itu harapannya adalah mencapai target ya per, periode aktivitas akademik ya, dan mudah-mudahan itu bisa, Bapak Ibu, penuhi ya sebelum tenggat waktu pendaftaran ujian ya. Jadi makanya Bapak Ibu yang belum belum ada permasalahan, masalah pembiayaan ini, mohon gitu ya, segera dikuatkan kembali ya niatnya dan prioritasnya agar ini tidak menjadi masalah Bapak Ibu di kemudian hari, ya. Nah ini, Bapak Ibu perlu mengetahui ya pertama, eee eee, kita cek dulu nih ya, realitasnya seperti apa ya, berapa total tunggakan kalau ada ya, kemudian, ya dihadapi gitu ya, kami doakan gitu ya biar ada rezekinya gitu ya untuk, dipenuhi gitu ya kewajiban ini. Lalu yang kedua adalah tentu Bapak Ibu, kita usahakan ya untuk, kita tegakkan aturan ya. Jadi tadi misalnya untuk komprehensif sampai cicilan ke-19 ya, kemudian, seminar hasil di cicilan ke-24. Nah, itu memang perlu Bapak Ibu lakukan ya. Lalu juga yang ketiga adalah dengan restrukturisasi ya. Jadi artinya, buat komitmen ya. Jadi untuk, melakukan pembayaran itu sesuai dengan kondisi Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan terasa berat, kalau langsung dilunasi, maka ya sudah dicicil tapi harus dengan, disiplin yang baik ya, dan juga, tentu saja dieksekusi ya. Niat itu hanya sekedar niat, kalau tidak dilakukan ya sama aja gitu ya. Jadi, manfaatkan ya keleluasaan sistem transfer kapan saja yang open payment ini tanpa, Bapak Ibu berusaha untuk, menghindarinya ya. Nah ini juga nanti insya Allah di bulan, di bulan, eee enggak, di hari Rabu ya, tanggal 10 Juni jam 2 siang ya, kita akan ada, sosialisasi ya tentang alternatif pembiayaan dari BPRS Amanah Ummah. Nah ini kami, kalau Bapak Ibu tertarik ya silahkan, dan ada beberapa mahasiswa yang memang kami undang secara personal ya untuk menghadirinya. Nah ini juga salah satu cara dari kami ya, ini ada alternatif kalau memang Bapak Ibu memerlukan gitu ya, pembiayaan dari pihak ketiga ya, yang, BPRS Amanah Ummah ini juga merupakan lembaga serumpun kita ya, yang insya Allah sudah beroperasi sesuai dengan syariah ya, dan merupakan, BPRS yang sudah terbaik ya selama, beberapa tahun terakhir ini selalu meraih, award tersebut ya. Nah ini, bukti nyata ya tadi ya, konsistensi mengalahkan nominal ya. Ini kalau kita lihat ya, ini magister, S2 ya dengan total, biayanya itu adalah 40.100.000, ternyata 38 transaksi itu sudah bisa terselesaikan. Jadi memanfaatkan transfer mikro ya, terkecil ya, bahkan 50.000, 100.000 ya, kalau saya lihat ininya ya, historinya tuh luar biasa. Oh ini berarti memang, mahasiswa ini sangat memprioritaskan gitu ya. Begitupun untuk kasusnya S3 gitu juga ya, 88 jutaan ya, 37 transaksi ya, mulai dari 500.000 hingga 1 juta. Jadi artinya dengan kemudahan seperti ini seharusnya sebelum Bapak Ibu, memasuki tadi ya 3 highlight waktu yang Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan akademik itu sebenarnya insya Allah, sudah bisa ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan ya Bapak Ibu, pertama dari sisi, semangat niatnya ya, maka kita harus niatkan semuanya karena Allah ya. Kalau kata Dokter Adrian Husaini ya, beliau adalah Kaprodi, DPAI ya sebelum Pak Dokter Budi Handrianto. Kalau kita ya, kuliah misalkan nggak pakai, biaya beasiswa ya, tidak dapat beasiswa,
sebenarnya kita itu untungnya double gitu ya. Karena apa? Kita ada 2 jihad di situ ya. Pertama, jihad kita mencari ilmu yang bermanfaat, lalu yang kedua adalah jihad harta kita gitu ya. Harta untuk membiayai pendidikan kita. Jadi kita niatkan karena Allah ya, jangan merasa ini hanya semata-mata beban, tapi ini adalah investasi yang insya Allah bernilai ibadah ya di sisi Allah insya Allah. Lalu yang kedua adalah secara prakteknya ya Bapak Ibu lakukan pembayaran itu ya, oh udah tahu nih sistem open payment maka kapanpun ya, berapapun silahkan ya, mulai lakukan pembayaran ya, mudah-mudahan nanti, sampai gitu ya di waktu-waktu yang memang memerlukan Bapak Ibu penyelesaian, finansial itu, untuk, beberapa kegiatan akademik ya. Nah, itu saja, Bapak Ibu semuanya, Pak Dokter Rudi dan Bu Umi ya, apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan ya, mohon maaf sekali ya, bukan bukan hal yang disengaja, tapi inilah, sesuatu hal yang perlu saya sosialisasikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam, memenuhi ya semua kewajiban ya, baik itu akademis maupun finansial. Demikian, saya kembalikan ke Ibu Dokter Umi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya yang luar biasa ya. Ada banyak kemudahan yang bisa, teman-teman mahasiswa, lakukan terkait dengan kewajibannya ini ya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin dari teman-teman mahasiswa yang mau disampaikan, ada nggak kira-kira? Saya buka untuk pertanyaan, 3 pertanyaan dulu mungkin kalau ada. Monggo silakan teman-teman. Udah jelas ya, nampaknya udah semangat mau transfer ya, Pak Rudi, Bu Iya, Umi. Iya, siapa tahu ada ya Bu, ada yang mau ditanyakan gitu loh Bu. Iya iya. Bagaimana teman-teman ada yang mau ditanyakan? menarik ya yang disampaikan Bu Wadir 2 ini. Teman-teman itu ternyata belum tahu kalau ada cicilan per bulan, jadi berapapun boleh diterima. Jadi asumsinya mungkin dulu harus fully dulu selama 1 semester baru ditransfer. Nah itu bagus juga tuh, apakah ada skema cicilan per bulan gitu ya. Kalau di perguruan tinggi lain nggak bayar nggak bisa lanjut ya Bu Puro ya, di kita Iya, bahkan alhamdulillah harus tuh Bapak Ibu. di awal ya, Pak, setiap Iya awal semester betul. itu wajib dipenuhi dulu gitu ya. Nanti Mhm, langsung dianggap cuti atau tidak aktif gitu ya, kalau di univ lain betul yang saya, tahu aja sih. Kalau yang lain dari betul, itu saya walau alam nggak tahu. iya. Konsekuensinya itu ya Bu, jika terlambat atau, menunggak, kalau di perguruan tinggi lain langsung off gitu ya Bu ya? Iya, heeh. Begitu pula, ketika saya S2, S3 gitu langsung ya off gitu standarnya secara by system ya. Jadi, ya jadi kalau kita lihat memang sistem pasca ini sebenarnya sangat sangat fleksibel, sangat lunak, sangat memudahkan gitu ya bagi mahasiswa. Jadi sebenarnya ya sekarang, bismillah gitu ya, apakah mahasiswanya itu mau memanfaatkan gitu ya dengan sistem yang sangat sangat fleksibel ini atau ya lupa gitu. Itu aja sih Pak Rudi dan Bu Dokter. Oke baik. Ayo teman-teman mahasiswa apakah sudah siap gitu? Kayaknya udah mau siap bayaran Bu Puro kayaknya. Ya nih saya lihat mukanya insya Allah, Iya. eee, semangat semuanya gitu ya Pak. Kalau mau keringanan Bu Puro, nah ini yang sering terjadi kalau datang ke prodi gitu kan, ngelapornya ke Kaprodi ya, "Saya Ya butuh keringanan atau penundaan karena, ya. turbulensi keuangan," dan lain sebagainya, seperti apa? Iya. Mangga. Sejujurnya memang, kita sudah sepakati bersama ya di rapat pimpinan, jadi karena kondisinya, cukup masif ya tunggakan ini tidak hanya di MTP tapi juga di prodi-prodi lain. Tapi alhamdulillah ya ada prodi MKPI ya sudah 100%. Alhamdulillah tidak ada lagi tunggakan dari para mahasiswanya ya setelah silaturahim, terus kerjasama dari semangat para mahasiswanya juga gitu ya. Eee, jadi karena ini kan kalau ketika terakumulasi gitu ya, Pak, ya, ternyata itu, memberikan dampak yang, negatif juga gitu ya terhadap kondisi kesehatan keuangan sekolah pascasarjana. Jadi memang, ketika ada yang memohon keringanan untuk saat ini memang
kita berikan alternatifnya itu tadi ya, referensi untuk mungkin, mencari, bantuan pihak ketiga lain ya. Misalnya tadi, nanti insyaallah Rabu ini akan ada, sosialisasi ya dari BPRS Amanah Ummah, yaitu tadi baru aja saya ketemu ya dengan, direkturnya dan juga pimpinan cabang Bogornya ya, terkait dengan kondisi ini kira-kira untuk mahasiswa pasca itu pelayanan apa yang bisa didapatkan. Nah itu ada akadnya ya, multi jasa, ijarah multi jasa. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu yang mungkin ya kalau dari lembaga keuangan itu kan ada, harus ada cek-ceknya gitu ya. Jadi itu mungkin, itu perlu di-follow up lebih lanjut. Lalu yang kedua memang Eee, ya kami doakan gitu ya, semoga ada jalan keluar dari arah yang tidak diduga-duga gitu ya. Kalau boleh saya share Bapak Ibu, ini saya udah minta izin ke suami saya, mohon ya saya izin, mencatut cerita, suami saya gitu yang saya share-kan kepada para mahasiswa, saya bilang. Boleh kata beliau, asal niatnya emang untuk kebaikan ya. Jadi Bapak Ibu kami itu kan pasangan, mahasiswa ya, di Malaysia ya, kami sama-sama kuliah S3 ya pada saat itu. Dan tadi dengan sistem yang sangat strict keuangannya ketika belum bayar itu langsung kita dianggap, nonaktif ya, sudah mencari beasiswa ke mana-mana ya, sampai saya inget banget ya, ada kayaknya 23 institusi ya, di Arab, di mana-mana kita suratin permohonan beasiswa dan lain sebagainya. Tapi ya qadarullah belum ada yang sukses ya. Tapi akhirnya kami mencari itu orang-orang yang dapat kita percaya, yang dapat memberikan bantuan. Akhirnya, kami mencari orang tersebut ya, ada satu yang kami percayai ya, beliau diaspora ya, ekspatriat yang ada di Malaysia, kami akadnya pinjam gitu ya Pak Rudi ya, Pak Umi, Bu Umi, akadnya pinjam, nanti setelah kami lulus akan kami bayar. Jadi suami lagi itu ya sudah kita, mengambil utang ya kepada, orang tersebut, dengan niat kami akan membayar setelah kami lulus dan alhamdulillah ya, karena kami memang niat membayar, jadi kata Pak Kiai Didin, utang itu ya gimana niat, ya termasuk dari membayar, SPP ini tuh gimana niat. Sebesar apapun kalau kita memang niat, yakin, Allah akan memberi bantuan, maka pasti akan terbayar. Tapi sekecil apapun kalau kita dari awalnya enggak niat, pasti tidak akan terbayar gitu ya. Jadi saya berbekal, keyakinan tersebut karena yakin ya, ya udah kita, kalau nggak salah minjem sekitar 30 juta rupiah ya kalau dikonversi pada saat itu. Ya udah bismillah gitu ya, saya mengetahui ya, dapat, ya udah akhirnya kita bisalah melunasi ke mana, ke IAUM pada saat itu ya, karena itu tadi sistemnya sangat, strict dan alhamdulillah benar ketika kita lulus tidak lama ya, ketika kita pulang ke Indonesia, udah tuh kayak beberapa bulan kemudian langsung kita lunasi ya, ya sudah karena tiba-tiba Allah kayak kasih rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Jadi itu ya Bapak Ibu, ada beberapa juga yang datang ke saya, tapi memang mohon maaf untuk saat ini kita belum bisa, itu tadi memberikan kelonggaran, "Ya udah deh nggak apa-apa deh, ikut ujian dulu." Nah mohon maaf itu nggak bisa ya. Jadi untuk kita menghabituasi ya kedisiplinan pembayaran finansial Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama ya, karena, dalam Islam itu kan yang perlu kita perhatikan itu apa sih yang menjadi kewajiban kita gitu ya. Mahasiswa ada kewajibannya A ya, pasca ada kewajibannya yang lain, jadi kita sama-sama saling memperhatikan apa yang menjadi kewajiban kita. Karena di setiap kewajiban itu pasti ada hak orang lain gitu. Jadi mungkin itu Pak Rudi, yang bisa saya sampaikan ya, tentu saja kalau misalnya ada peluang beasiswa, nah itu mungkin dari prodi bisa memberikan surat rekomendasi dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Rudi. Baik, terima kasih Bu Wadir. Nah, ini mantap sekali penjelasannya disertai dengan case Case nyata pribadi langsung, case pribadi pribadi langsung Pak. dari Bu Guru.
Karena kita Kalau memang saya harus, kebetulan berdisiplin ya, Bu, ya? betul. Karena kebetulan kalau saya alhamdulillah kan, dapat beasiswa ya dari Mhm. Malaysia International Scholarship waktu itu. Jadi masalah itu aman lah. Nah itu yang suami itu qadarullahnya ternyata perlu ada perjuangan. Nah itu mungkin jihad beliau lebih tinggi pahalanya gitu ya, karena ada usaha-usaha lain yang perlu dilakukan gitu. Itu sih Pak Rudi, mungkin yang bisa saya respon. Baik, terima kasih Bu Wadir. Mangga dari teman-teman mahasiswa, ini silahkan ada dari Bu Umi ini sering menerima itu curhatan biasanya. Kadang-kadang nggak enak disampaikan ke Bu Wadirnya. Silahkan. Kalau menerima curhatan sih ini terutama mahasiswa ini ya, Bu, ya, yang sudah maksudnya sudah batas akhir ya. Nah, batas akhir kemudian tunggakannya banyak. Itu sih, Bu, sebenarnya yang kita ya agak-agak itu gimana itu, Bu, mungkin? Gimana Bu? Maaf Bu, ini tadi saya ada telepon, punten. Ya. Jadi, ada waktu itu, curhatan dari mahasiswa yang sudah tingkat akhir, tapi beliaunya itu sudah masa studinya sudah hampir habis kayak gitu. Tapi tunggakannya di sini besar gitu loh, Ibu. Nah itu, ya kemungkinan untuk mencicil kayaknya tidak ada ya, Bu, ya, kalau yang Ibu sampaikan ini tadi ya. Jadi alhamdulillahnya kan ini, salah satu program pascasarjana yang terbaru yang untuk memudahkan teman-teman mahasiswa semuanya, ya jangan sampai terjadi lagi hal-hal kasus-kasus yang demikian gitu ya. Jadi mumpung sekarang ini masih di semester 1 semester 2 gitu kan ya, diupayakan untuk, ya meminimalisir tunggakan kayak gitu loh. Ya kalau perlu ya itu tadi yang dikatakan Ibu kan, berapa pun yang dipunya misalnya entah 100.000 entah 50.000 kan kita punya niatan untuk bismillah waktu itu memulai, studi di sekolah pascasarjana artinya kan, harus juga dipenuhi kewajibannya insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan jalan, memberikan rezeki yang banyak kepada teman-teman semuanya sehingga mampu untuk menyelesaikan kewajiban ini semuanya ya. Iya. Kalau Itu untuk sih Bu kasus, ya. ekstrim seperti itu memang, ya itu tadi ya, saya juga nggak bisa, apa namanya, itu perlu ini kayaknya, apa, dari pihak pimpinan seperti apa, itu mungkin perlu untuk kayak case by case seperti itu mungkin perlu ada kayak ini ya, pembahasan, lebih dalam. Makanya dari itu kenapa akhirnya saya, berpikir ya sudah kita ada tindakan kuratif ya kalau di di kesehatan itu ada yang kuratif, nah ada yang preventif. Nah harapannya dengan saya silaturahim nih ke prodi-prodi gitu ya, untuk jangan sampai kejadian-kejadian yang lampau yang mungkin, kan kasihan ya, akhirnya harus, nauzubillah min dzalik drop out gitu ya. Itu karena masalah dana dan tunggakan ini. Itu sih Bu Umi ya, yang bisa saya respon. Baik, dari teman-teman ada komentar nggak nih? Pak Maharandi mungkin? Ya izin Bu, eee, Bu Dokter Umi, saya mau bertanya ke Silakan. Ya. Kori. Assalamualaikum Ibu Dokter Kori. Ya, waalaikumsalam Pak Maharandi. Iya, mau bertanya Bu, jadi misalkan ini tadi kan bukan misalkan ya, maksudnya tadi di seminar hasil itu kan di semester 4 Bu ya? Tadi saya agak, apa, slide-nya nggak begitu baca karena agak cepat itunya pindahnya tadi, sedikit saya baca agak cepat. Misalkan andai kata saya sudah bayar tinggal sisa 5 juta lagi, apakah tetap harus lunas dulu untuk, Semhas apa ada kebijakan? Itu yang Iya, pertama. Terus yang keduanya, kalau termasuk kita kena cas itu udah masuk bulan apa Bu, gitu, di semester 4 itu? iya. Kalau untuk apa namanya, sebentar, kalau untuk apa namanya, seminar hasil ya memang, itu sampai 24 Pak. Jadi, memang yang kewajiban Bapak yang sisa 5 juta itu memang perlu dilunasi terlebih dahulu untuk dapat,
seminar hasil. Kalau untuk ngeregister tuh start kita di bulan September ya, Pak Hilman bisa September. respon? September, Pak. Ada Oh Pak iya, Hilman betul Ibu. Untuk di September ya? izin tidak on cam. Kalau Iya, iya. untuk biaya registrasi atau UKT semester itu yang sekarang disebutnya, itu mulai aktif ketika mahasiswa sudah masuk ke periode semester 5. Yang mana berarti di akhir semester 4 itu kan sekitar Agustus kalau kita melihat kalender akademik. Nah, berarti mulai berlaku di bulan September 2026 kalau untuk tahun ini. Itu, Pak. Ya, jadi di bulan Agustus, Pak. Jadi September itu kalau secara kalender akademik kita sudah mulai masuk semester baru, begitu, Pak. Baik. Kalau seandainya kita wisuda di Desember itu kita masuknya kena cas nggak, Bu? Selama Bapak sudah sidang, jadi cut off-nya itu ketika sidang tesis ya, Pak Hilman ya? Jadi kalau Betul, Bapak betul, misalnya Pak. sidang misalnya kan, sekarang itu pelaporan maksimal untuk Bapak bisa ikut, wisuda yang 29 Juli ini adalah di tanggal 6 Juli. Jadi artinya semua laporan akademik dari, prodi dan kepada pasca ya, itu perlu dilaporkan maksimal di tanggal 6 Juli. Nah, kalau misalkan Bapak, misalnya ternyata sidangnya itu baru bisa setelah 6 Juli ya, cut off-nya itu di 6 Juli, iya sudah, berarti Bapak dianggap lulus di 6 Juli meskipun tidak bisa ikut wisuda yang sekarang, bisanya di Desember itu sudah langsung terputus kewajiban untuk pembayarannya. Jadi cut off-nya itu di sidang tesis dan kelulusannya itu, Pak, untuk pembayaran. Baik, terima kasih Bu Dokter Iya, informasi. sama-sama Pak Maharandi. Terima kasih. Yang teman-teman yang lain mungkin ada lagi? Saran saya Pak Maharandi segera ya, insya Allah nanti prodi akan memfasilitasi, eee, jika Bapak, eee, pengen memutus nih ceritanya, paling enggak ya nanti akan dibuka lagi insya Allah, pekan ujian seminar hasil di bulan Juli, tapi tidak bisa wisuda yang Juli, tapi nanti ikut wisudanya yang Desember, begitu. Bu, Gitu ya. terima kasih. Semangat ya, Pak, ya. Pos di ini, Bu, doain Bu ya, mudah-mudahan Iya, iya. Pak. Yang penting kan saling bekerja sama. Bapak bekerja sama untuk menyelesaikan semuanya gitu ya. Kami pun akan memfasilitasi. Tuh. Oke. Dari terima kasih. teman-teman yang lain ada lagi? Oh ya, silakan Ibu Sandria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya untuk eh, Ibu Kori, Bu Umi, dan Dr. Rudi, serta teman-teman semuanya. Saya mau bertanya, oh ya maaf, sebelumnya saya Sandria dari MTP, MTP semester 1. Saya mau tanya, eh, untuk biaya yang 40 juta 600 itu, apakah itu sudah sampai nanti kelulusan kah? Atau ada biaya lagi ya Ibu? Itu yang pertama. Sebelumnya maaf saya bertanya soalnya waktu pertama kali saya mau bergabung, itu kan saya dikasih tahunya sama teman saya, Bu Kori juga namanya, temannya Bu Suparti juga, saya juga. Nah itu saya dikasih tahu brosurnya 36 juta sekian, 800 kalau nggak salah. Nah itu saya udah semangat tuh, nggak tahunya pas, benar yang tadi Ibu bilang, ada apa sih namanya, ada akun sendiri ya, kalau kita bayar berapa, berapa itu memang ada, terlihat gitu, kita tinggal berapa lagi, masuk berapa, memang itu tidak, berbatas waktu ya, kapanpun kita ada uang, ada waktu, itu bisa. Nah, saya saya kaget lah, kok utang saya tinggal sekian gitu kan. Nah, udah gitu saya tanya sama Pak Asrul, kata Pak Asrul itu untuk yang alumni. Nah, eee, tapi dengan Bu Suparti menyemangati, "Iya Bu San,
saya aja semester 2 alhamdulillah sudah lunas. Dengan uang ini, uang itu, uang ini, uang itu, uang ini, uang itu, akhirnya saya termotivasi, ya sudahlah abaikan yang angka yang lumayan besar itu ya. Alhamdulillah, untuk semester 1 juga saya alhamdulillah sudah lunas dan ada kelebihan malah uang saya. Untuk semester 2 memang sih, tidak terlalu besar ya. Apakah ada biaya lagi ya, Bu, untuk kami terutama yang di semester 1? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin yang pertanyaan kedua memang, itu tadi ya, untuk alumni S1 UIK itu ada kebijakan dari yayasan ya. Jadi sebenarnya tentang biaya ini, kita tuh memang bukan cuman Pasca yang menentukan, tapi juga yayasan. Tentu kita pengennya sih ngasih potongan dan lain sebagainya ya, tapi memang, ini ada keistimewaan ya, benefit dari alumni gitu ya. Jadi, ada diskon di bagian uang bangunan yang ini yayasan gitu ya. Lalu, terkait dengan ada nggak, ini lagi ya biaya tambahan, memang yang angka 40 jutaan itu tidak termasuk biaya register kalau Ibu artinya, lebih dari, periode yang normal ya, lebih dari 4 semester. Kalau misalnya ada Ibu masuk ke semester 5 ya otomatis ada biaya tambahan. Jadi, angka itu adalah asumsinya Bapak Ibu lulus secara tepat waktu, itu pertama. Lalu yang kedua, untuk biaya tambahan itu adalah untuk wisuda ya Pak Hilman ya? Biaya 40 jutaan itu tidak termasuk apa aja Pak Hilman? Wisuda Betul Ibu. dan Pertama, tidak termasuk biaya wisuda. Lalu ketika misalkan ada kasus-kasus khusus seperti mahasiswa mau mengulang mata kuliah atau misalkan, dapat, remedial dari ujian-ujian atau mau mengambil mata kuliah konsentrasi, itu biasanya ada biaya tambahan lagi di luar 40 juta yang tadi. jadi itu Bu Sandria ya, jadi kalau misalkan Ibu, lulus tepat waktu ya dalam 4 semester, tidak ada permasalahan remedial atau mengulang dan lain sebagainya, itu tidak akan ada biaya tambahan kecuali itu tadi ya, wisuda itu, biasanya karena itu berdasarkan kebijakan UNIF pada saat, tahun berjalan ya. Jadi kadang biaya, wisuda tahun ini mungkin akan berbeda dengan yang tahun depan gitu. Jadi makanya tidak sebutkan, sebagai komponen biaya yang kita masukkan, ketika akad di awal, begitu Ibu. Ibu Udah punten, cukup Bu. jelas? Punten, Bu, nambah sedikit lagi, Bu. Iya. Itu tadi kan Ibu bilang kan ada ya wisuda dan, kurang lebihnya remedial ya. Itu kurang lebih berkisar berapaan ya, Bu? Punten ya, Bu, soalnya saya, nyari sendiri, jadi mempersiapkan jauh-jauh hari. Terima kasih, Kalau Ibu. biaya wisuda itu berapa Pak Hilman? Kalau untuk biaya wisuda yang sekarang, itu berkisar di 2,7 juta untuk, program magister. Kalau misalkan untuk biaya mengulang mata kuliah dan remedial, kalau untuk mengulang mata kuliahnya itu kita hitungannya per mata kuliah. Jadi untuk satu mata kuliah itu sekitar 1,2 juta. Sedangkan untuk remedial itu di 50%-nya sekitar 600.000 Ibu. Iya, itu Bu, informasinya ya. Tapi itu tadi untuk biaya wisuda itu kadang, mungkin ketika kita lulus itu mungkin berbeda ya. Jadi, makanya kita tidak bisa langsung set di awal begitu Ibu. Mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus mengulang remedial ya Bu, insyaallah. Pak Amin Rudi ya ya Allah. dan Bu Umi ya, insyaallah aman-aman ya. Aman Bu, Aman insyaallah. insyaallah Bu Adir. Amin ya Allah, Siap, amin. Semoga dosennya pada baik ya, amin. Amin. baik. Baik semua, baiknya persis kayak Bu Sandri ya. Oke, Bapak Ibu, karena Bu Kuroh ada kegiatan lagi jam 2 ya. Sebenarnya Ada sudah mulai, pertanyaan? tapi nggak apa-apa. Oh sudah mulai, oke, mohon maaf. Lagi presentasi mahasiswanya. Silahkan, masih ada pertanyaan? Cukup? Mohon izin Bu, satu lagi, mau izin minta slide-nya Bu, mau dipelajari lagi. Tadi saya sempat nulis cuma keburu Oh gitu. pindah.
Terima Baik. kasih semuanya. Baik, Pak. Insyaallah. Nanti saya share ke Ibu Umi atau Pak Rudi ya? Boleh, Enggak. boleh Bu. Baik, sudah ya kalau begitu ya, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Dokter Kuroh, atas waktunya yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semuanya, mendapatkan, apa ya, jalan keluar ya dan juga, apa namanya, rezeki yang berkah, yang melimpah gitu ya, sehingga mampu untuk menyelesaikan kewajibannya. Itu saja. Teman-teman, saya kira, sudah cukup ya informasinya sudah jelas. Mudah-mudahan, apa, memberikan penjelasan titik terang gitu ya, tentang keuangan di pasca ini. Eee, kita berharap bisa kerjasama dengan baik gitu kan ya, sehingga sesuai dengan harapan teman-teman semuanya gitu ya. Lulus tepat waktu gitu kan ya, tidak ada tunggakan lagi kayak gitu kan ya, dan lancar semuanya. Itu saja ya, kita tutup, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Hatur terima nuhun, kasih Bu Pak Kuroh. Rudi. Hatur nuhun. Ada foto bersamanya,